Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Sudah ada di hadapan saya untuk bahan bonsai sancang program akar. Ini dulu saya lakukan pecah batang ekstrim ya, kurang lebih sekitar batang sekian baru saya lakukan pecah. Untuk awal tanam penasaran sampai saat ini berapa tahun, teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Awal pertama penanaman ya, ini kalau tidak salah sekitar kurang lebih, kalau tidak salah ya sekitar kurang lebih 1 tahun 8 bulan, anggap aja sekitar kurang lebihnya 2 tahun. Untuk lebih amannya sebenarnya kalau lakukan dongkel untuk bahan bonsai jenis apapun sebenarnya cangkok ya, cangkok akar. Berhubung ini di atas kemarin saya lakukan untuk budidaya cangkok, untuk di atas ini kalau kita pengen lakukan cangkok akar kita tunggu tumbuh beberapa tunas dulu biar subur baru kita lakukan cangkok akar. Di sini saya mau melakukan langsung eksekusi untuk dongkel. Saya sudah coba untuk beberapa bahan, nanti saya spilkan untuk teman-teman yang saya lakukan dongkel langsung saya tanam. Oke, tidak saya panjang lebar, saya mau mencoba lakukan untuk eksekusi dongkel dan seperti apa nanti media tanamnya. Tidak usah panjang lebar, di sini saya mau langsung lakukan untuk eksekusi ya. Untuk bahan sudah saya kondisikan, sudah saya bersihkan keseluruhan batang saya sikat, kemudian bekas luka potongan gergaji di akar sudah saya rapikan pakai peso cutter, dan beberapa akar-akar kecil tadi juga sudah saya ulangi, saya rapikan juga. Ini sudah saya persiapkan untuk baknya, sementara pakai bak besar seperti ini ya. Dan di sini nampak untuk alas di bawah sengaja saya kasih pecahan genteng ya untuk penyangga. Karena apa? Untuk bak ini tidak ada dudukan kakinya ya, lain seperti pot. Kalau pot ada pembuangan lubang-lubang air di paling bawah, ada dudukannya, air bisa turun. Kalau bak tidak ya, kalau kita taruh di sini tanpa dikasih tatahan pecahan genteng, air akan sedikit susah untuk turun. Makanya seperti ini, saya ambilkan contoh. Jadi dia punya kaki ya, kakinya sederhana saya pakai pecahan genteng agar air bisa turun ke bawah cepat untuk mengalirnya, biar tidak terjadi genangan di media tanam di sini. Oke, untuk media tanam seperti apa saja? Memang sengaja di awal ini sudah saya setel untuk pemotongannya agak sedikit saya bikin spasi tinggi ya. Biasanya kalau dongkelan itu walaupun itu hasil dari dongkel dengan teknik cangkok akar atau dongkel langsung, itu biasanya tumbuh titik tunas itu turun ke bawahnya akan sedikit jauh. Jadi di sini memang saya kasih spasi agak tinggi untuk antisipasi. Dan di sini selesai sudah saya lakukan untuk penanaman. Dan sebenarnya untuk bahan ini sudah milik temen ya, beliau minta tolong ditanamkan sekalian. Kemarin di
kirim bak ini sama sekalian pasir malangnya. Ini saya mencoba ya full pakai media tanam pasir malang. Dan untuk pasir malang sendiri sebenarnya sebelum kita pakai alangkah lebih bagusnya kita cuci dulu ya, karena banyak debu. Nah, ini tadi sekalian saya cuci di sini ya. Jadi pas saya lakukan pemberian pasir malang di tahap awal sebelum nyampe penuh sekian, ini saya kocor air nyampe lama sekali, sampai basahnya nyampe luar biasa, biar debunya turun ke bawah. Setelah saya tanam bahannya, kemudian saya timbun lagi, saya kocor air banyak sekali biar debu turun ke bawah tentunya. Nah, untuk bahan ini penanganan berikutnya mungkin ini akan saya lakukan besok ya, berhubung ini sudah sore, mungkin tunggu kering dulu untuk di bagian paling atas. Nah, nanti saya tunggu besok mungkin akan saya kasih salep kambium. Setelah itu akan saya lakukan penyungkupan sedemikian rupa, walaupun di sini ada angkatan untuk los ya ke atas. Itu angkatan ada 2, besok akan saya kondisikan untuk penyungkupannya. Saya akali ya nanti seperti apa besok. Oke, mudah-mudahan ini nanti sesuai seperti apa yang saya inginkan ya. Yang penting tumbuh dulu, berhasil tumbuh subur. Seperti apa contoh bahan dasar sama jenisnya sancang yang sudah saya tanam di polybag, hasil dongkelan langsung tanpa cangkok akar yang sudah saya tanam kurang lebih sekitar 2 minggu ya, kurang lebihnya. Next kita langsung menuju ke bahannya seperti apa kondisi terkini. Nah, ini dia untuk contoh bahan yang sudah saya tanam sekitar 2 minggu yang lalu. Saya langsung lakukan eksekusi dongkel tanpa cangkok akar. Tapi sebelum saya bongkar, sebenarnya ini kemarin juga saya sungkup ya, saya sungkup plastik total. Berhubung saya cek udah ada beberapa mata tunas, langsung saya lepas, tapi tetap masih di area tempat teduh. Ini tidak di teras ya, jadi di atasnya sini ada pohon rindang untuk pohon sancang juga. Jadi sedikit masih ada beberapa cahaya yang masuk dari atas terkena sinar matahari. Hati-hati untuk teman-teman, untuk bahan seperti ini terlihat mata tunas seperti ini, saya yakin 100% di bawah akarnya belum kuat ya. Jadi jangan sesekali digoyang, kita biarkan, kita antisipasi kalau bisa jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil ataupun hewan, biasanya ayam. Nah, di sebelah sini juga ada, saya lakukan penyungkupan, akan saya cek dan saya tunjukkan untuk teman-teman. Nah, kita lihat yang dekat ya. Alhamdulillah di sini kambiumnya sudah jalan dan ada sedikit mata tunas ya, nampak terlihat di sini. Ini akan saya kembalikan lagi untuk penyungkupnya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.